waktu saya muda dulu, saya obat-obatan, saya narkoba. Setelah saya berumah tangga juga nggak ada hal yang berubah di hidup saya. Kalau obat-obatan saya nggak lagi, cuman sebelum ikut Alpha dan setelah berumah tangga itu saya pernah nyakitin hati suami saya. Itu nggak semua orang tahu, hanya aku dan dia aja yang pernah tahu. Itu titik terendah di rumah tangga, nyakitin hati dia, dan kami banyak utang dulunya. Ngajak saya teman, dia teman satu sekolah anak saya. Pada awal ikut Alpha saya nggak ada yang saya bisa ambil dari situ banyak. Karena suami saya nggak setuju saya ikut ke sana. Saya bisa maklumi kenapa dia nggak setuju. Karena saya dulu pernah nyakitin dia. Dia mungkin takut itu terulang lagi kembali gitu. Saya orang yang suka mengutuki begitu. Karena di keluarga suami saya itu, semua saya mau menghilangkan kutukan yang sering saya ucapkan ke saudara-saudara saya. Alpha ini kan satu komunitas yang baru di hidup saya. Mereka sambut saya begitu, dia peluk begitu. Nggak nanya dulu saya siapa, saya gereja dari mana. Mereka nggak tanyakan itu ke saya. Saya masuk, dia nggak nanya saya siapa, saya teman siapa. Mereka nggak tanya. Mereka peluk saya. Itu nyaman. Nah, Alpha Weekend itu Alpha yang kelima ya. Di malam itu Pastor Tini tanya sama kita satu-satu begitu. Berapa umur kami begitu. Dan berapa sisa umur yang kita ada sekarang gitu. Di situ saya baru nyadar gitu, oh ya saya 33 tahun, suami 43 tahun. Dengan umur segitu berarti waktu saya tidak banyak lagi begitu. Kenapa saya nggak bisa merubah diri saya begitu? Kenapa saya nggak bisa berdampak buat orang lain? Pastor Tini nanyakan umur itu yang buat saya langsung, oh iya ya, umur saya sudah begini berarti kalau Tuhan ambil saya sesuai dengan umur orang tua saya hanya 40 sekian, mungkin saya nggak lama lagi begitu. Karena saya nggak ada yang bisa saya wariskan ke anak-anak saya gitu. Dengan waktu yang dari lahir sampai umur 33 tahun, saya nggak tahu mau apa. Kalau saya susah, saya mau kemana siapa? Saya nggak tahu anak-anak saya ini saya mau buat kemana. Saya nggak tahu anak-anak saya mau serahkan ke siapa. Saya tahu saya ajarin mereka, saya ajarin ilmu, hanya itu yang saya tahu. Dan saya juga kalau ada masalah nggak pernah yang saya harus berdoa dulu, enggak gitu. Sekarang saya lebih ke berdoa gitu. Karena saya tahu kekuatan doa itu luar biasa. Karena saya sekarang sudah tahu kemana saya ngadu. Sekarang saya ajarkan anak-anak saya lebih mengajarkan untuk mereka berdoa dan berserah kepada Tuhan.